Kalau ke Bu Gina tadi apa ya pertanyaannya atau komentarnya? Bu Gina atau Pak Andi? Coba Pak bersuara Pak. Aku nggak denger ya. Suaranya jelas sekali. Nggak tahu ini. Kadang ya kayak kemarin sih yang sesi lalu ya ada satu siapa tuh yang aku nggak denger. Jadi intinya tadi itu bukan ini, kalau sudah mengajukan dosa Adam, terus melakukan dosa lagi yang terkait dengan itu, gimana? Tapi waktu mau menjelaskan sudah kepotong lagi. Oke, ya. Itu Itu ya begini ya. itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi begini, ada yang namanya dosa pasif, ada yang namanya dosa aktif. Nah, jadi kalau orang belum pengakuan dosa Adam terus dia berbuat dosa, dakwaannya double. Aktif, dia melakukan, pasif, dia mewarisi. Nah, kalau orang sudah pengakuan dosa Adam tapi berbuat dosa lagi, artinya dia dakwaannya cuma satu, berkurang. Jadi dosa warisannya tidak terdakwa, hanya dosa aktif dia sendiri. Misalnya, dosa induk adalah ada kesombongan, gitu kan, menipu termasuk berdalih. Nah, kalau dia sudah pengakuan dosa Adam, segala dakwaan tentang dosa Adam hilang, kesombongan Eden hilang, berdalihnya hilang gitu. Tetapi kalau dia nanti berbohong lagi, sombong lagi, atau berdalih lagi dengan cara yang sama, pola yang sama, sekarang hukumannya tidak lagi dua, bukan pasal berlapis, cukup satu lapis. Itu bedanya, lebih ringan. Makanya dalam pelayan pelepasan wajib didahului pengakuan pasif warisan dulu. Kalau yang dulu ngikuti gampang sih, cuman kebetulan zaman dulu yang itu ya generasinya Ayub ya. Saya rasa zaman-zaman sekarang sudah nggak ada. Jadi dulu kami pelepasan itu tanpa dosa, tanpa pengakuan dosa leluhur dulu, langsung. Nah, waktu itu kami punya pengalaman sulit. Apa? Sesinya lama, 8 jam bayangkan. Pelepasan 8 jam. Siapa yang betah sekarang? Nggak ada. Sekarang pelepasan saya batasi sejam 2 jam. Nggak ada lagi sesi 8 jam. Karena ya namanya metode harus ada improvement. Kelenger saya 8 jam. Nggak, pasien juga kelenger, saya juga kelenger. Jadi begitu ada penggunaan metode dosa leluhur, itu berubah. Gitu ya. Oh ternyata nggak harus selesai gitu, harus sedikit-sedikit saja bisa. Nah, gitu. Ya itu Pak, jadi jawabannya dakwaannya berkurang satu, tinggal dakwaan aktifnya, termasuk dosa berulang apapun ya. Jadi kalau dosa leluhurnya hilang, derita dosanya, dampak dosanya berkurang, hanya dampak aktifnya, pasifnya nggak ngefek lagi. Itu. Peneguhan Mas, Gimana Bang? peneguhan. Peneguhan apa? Kami ngalami pelepasan 8 jam 2 hari 2 malam berturut-turut. Yaitu awal-awal pengakuan dosa ini ya. Sampai direwangi nang omahe Mas nang pucuk gunung. Ya itu. Ya sayangnya tidak semua punya pengalaman itu ya. Kalau sekarang kan saya batasi lah gitu ya. Apalagi yang online gitu ya. Udah yang online dikit-dikit aja gitu. Kalau dulu ya kayak itu. Zamannya Ayub, zamannya Tias ini, wah kita ngedor-doran, pol di pol kayak gitu. Mumpung ada gitu. Dulu kan tidak ada online ya, jadi ya belum belum ngeh gitu ya. Termasuk dosa pasif juga kita waktu itu belum begitu tajam ya. Dan puji Tuhannya kita sudah sekarang lebih baik. Saya sendiri juga merasa lebih baik dari sisi apa ya, kesehatan, jasmani juga lebih baik. Saya udah jarang itu di hari-hari yang nggak jelas itu udah jarang. Terus disentri saya hilang kayaknya, berhenti. Terakhir di Purwodadi zamannya ini atau di Semarang itu ya.
yang saya minum Yakult sehari berapa puluh itu, 20 mungkin sehari itu. Habis itu disenterinya mati itu. Gitu. Terus jadi kalau saya diare sekarang sangat-sangat jarang, terus mesti ada murni alami gitu, jadi ada benar-benar ada makanan yang tidak sehat gitu ya. Kalau dulu, bahkan sekarang kemarin aku coba makan mie itu ya nggak apa-apa ya, makan mie atau mie instan gitu. Makan bakso juga kemarin di Borobudur, makan bakso jumbo 2 biji gede gitu ya nggak apa-apa, esoknya nggak diare. Dulu diare pasti, udah rumus itu. Gitu. Jadi dari sisi kesehatan lebih baik, terus dari sisi mental saya juga lebih baik. Kadang mengalami kayak sukacita yang luar biasa gitu ya. Saya tidak punya alasan kenapa. Jadi seakan-akan minum obat. Jadi ada beberapa pengalaman pemicu sukacita yang aneh gitu. Saya jadi nggak punya data sumbernya dari mana. Gitu. Dari pengakuan dosa pasif gitu. Dan pelan-pelan, artinya dampaknya tidak bisa, kalau misalnya ditanya itu pengakuan ini dampaknya apa saja, itu kadang kesulitan saya untuk saya sendiri karena nggak jelas, manifestnya nggak jelas, dampaknya juga agak lama munculnya gitu, jadi nggak jelas. Kalau yang ngalami bisa cepet hilang itu malah enak gitu, bisa menjelaskan gitu. Kalau saya agak kesulitan, tapi saya mengalami grafiknya improvement lah, kenaikan gitu ya. Jadi dari pengakuan pasif itu dampaknya luar biasa gitu. Dari sisi hikmat, saya merasa lebih plong gitu, cepet banget, jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Dulu kadang saya masih harus memfilter gitu ya. Sekarang tetap ada filternya, tapi tidak sesulit dulu gitu. Ya kayak tadi, misalnya tadi saya ikut sesi kok saya ada pusing gitu. Ini pusing alami atau spirit gitu. Saya cepet banget langsung ngerti ini. Ini pembicaranya pasti yang sumbernya kontak gitu ya, bentrok dengan saya gitu. Nah, kebetulan kalau dia bentrok kemudian saya pusing, berarti saya masih punya celah gitu. Cuman kan nggak tahu celahnya. Cuman waktu itu kan dia membahas anak-anak aborsi. Kebetulan dia diaborsi tapi nggak mati, terus cacat. Dia pelayanan di situ. Nah mungkin saya punya ya punya warisan di situ juga gitu ya. Tentang topik itu gitu. Entah saya alami sendiri atau di leluhur gitu. Kalau saya mungkin karena selama dikandung ada stres gitu, jadi gampang stres, itu bisa saja. Atau karena kehilangan, karena beliau meninggal maka saya stres, itu bisa juga. Jadi ada banyak kemungkinan faktor penyebabnya gitu ya. Tapi sejauh ini nggak tahu, kayaknya saya merasa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dulu kalau saya asam lambung, selain masalah pencernaan juga mata, jadi minus, berair gitu. Ini merah mata saya sering dulu. Sekarang enggak. Dulu wajib pakai kacamata, sekarang enggak. Dulu enggak pakai kacamata, enggak berani naik motor malam gitu. Pelan-pelan, enggak berani kencang. Sekarang lebih pede gitu. Nah, itu improvement dari kesehatan jasmani. Makanya kalau tubuh kita makin suci dengan pelepasan, kesehatan jasmani secara ideal teorinya ya meningkat gitu. Lebih sehat gitu. Kalau nanti lebih sehat, kita beriman kuasa kesembuhan juga gampang. Yaitu teori saya saat ini, roadmap-nya sampai 2026, masih 4 tahun gitu. Masih sangat panjang targetnya. Ya itu sih dari Bu Gina tadi. Itu gunanya pelepasan pasif tuh begitu. Makanya saya benar nggak tahu tuh masih ada atau enggak. Halo Bu Gina. Nah, ini nggak dengar ini aku. Sudah terjawab nggak Bu Gina? Apa itu yang dimaksud? Oh iya. Iya Pak. Pak. Ya, sudah oke. Ya itu ya. Nggak tahu nih dari Bu Gina kok sama sekali nggak ada suara. Ya itu. Jadi memang saya harapkan sebenarnya semua tim, semua anggota sebenarnya nggak hanya tim, semua anggota WA lah minimal itu ya selesai semua kurikulum gitu. Tapi ya aku nggak tahu apakah itu berkaitan dengan pilihan atau tidak. Tapi kan faktanya sulit sekali. Karena kalau dari yang contoh dari dulu di Purwodadi yang Bu Gina dan Pak Irawan itu kan kalau nggak salah 2-3 tahun itu. Jadi 2-3 tahun dengan pelepasan seminggu sekali, hari Selasa waktu itu,